Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di dalam kegiatan belajar bersama secara online pada kesempatan ini. Sebelum kita memulai apa yang bisa kita bahas yang sudah dipersiapkan malam hari ini, saya ingin mengingatkan kita terus tentang perjuangan kita untuk menghentikan penyebaran COVID-19 atau virus corona. Melihat pertambahan orang yang kena virus ini, saya harus berkata walaupun banyak juga yang sudah sembuh makin banyak, tapi masih ada juga orang yang baru yang dinyatakan positif terkena virus corona. Saya ingin mengingatkan pada kita semuanya adalah tidak mungkin kita di lockdown terus-menerus, kita dibatasi terus-menerus, karena yang akan menjadi korban itu ekonomi kita. Bagaimana kita mau berusaha, bagaimana kita menjalankan usaha ekonomi kita. Kita pasti akan mengalami masalah yang banyak. Oleh karena itu, satu yang saya mengerti yang harus kita lakukan, mari kita meningkatkan disiplin kita untuk mentaati anjuran pemerintah. Karena setelah saya pikir-pikir, anjuran untuk jaga kebersihan, anjuran untuk pakai masker, anjuran untuk jaga jarak, anjuran untuk tidak kumpul, itu harus menjadi kebiasaan baru kita yang kita praktekkan secara disiplin tinggi. Untuk tujuannya adalah untuk menutup habis semua pintu-pintu yang dapat memungkinkan tertularnya virus corona ini kepada yang baru. Oleh karena itu, mari kita lakukan semua anjuran pemerintah ini dengan tekun dan taat asas. Jangan dirombak-rombak lagi. Pakai masker senantiasa kalau keluar rumah dan tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Itu yang harus kita lakukan, karena seharusnya bulan akhir dari bulan Mei ini menjadi pertempuran terakhir kita, dan setelah memasuki bulan Mei, Corona sudah habis dari Indonesia. Itu impian dan harapan kita, tapi tentunya itu semuanya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Harus kita doakan, harus kita harapkan itu semuanya terjadi. Saya akan membagikan kepada kita semuanya tentang peningkatan kehidupan kita masih tetap dengan mengambil keputusan. Karena waktu yang lalu, waktu sebelum ini, saya sudah membagikan kepada kita semuanya tentang bagaimana masa depan kita yang cerah itu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan kita. Dan saya sudah mencoba untuk memberikan sebuah contoh dari perjalanan hidup saya secara pribadi, sehingga saya bisa menapaki tangga kesuksesan seperti yang sekarang ini. Saya mengkilas balik perjalanan hidup saya dan kemudian membuat garis besar perjalanan hidup saya dari berbagai keputusan yang saya ambil. Dan saya mengerti bahwa karena keputusan-keputusan itulah maka hidup saya jadi seperti yang sekarang ini. Oleh karena itu, saya yakin orang yang mengikuti jejak dan langkah perjuangan saya, mengambil keputusan-keputusan yang sama seperti yang saya ambil, mereka akan menikmati masa depan yang cerah sama seperti yang saya nikmati saat ini. Nah, malam ini saya ingin bagikan pada kita semuanya bahwa tidak cukup kita dengan hanya membuat garis besar keputusan-keputusan yang harus kita ambil, tapi kita harus menjadi orang yang mengambil keputusan setiap hari dengan berkualitas. Mengambil keputusan yang berkualitas setiap hari. Itu yang harus sukses kita lakukan. Sekali lagi, mengambil keputusan yang berkualitas setiap hari. Karena ini tantangannya. Kalau orang disuruh memilih antara menghasilkan uang, kemampuan menghasilkan uang dan kemampuan mengambil keputusan, orang akan selalu memilih kemampuan untuk menghasilkan uang. Dan yang itulah yang menjadi masalah sekarang ini, seolah-olah otak orang sudah diracuni oleh uang. Mau sekolah tinggi supaya bisa dapat uang, mau kerja supaya bisa dapat uang, seolah-olah uang ini adalah segala-galanya. Saya ingin berkata buat kita semuanya, segalanya memang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Masih ada lebih banyak hal yang lebih penting dan yang lebih berharga daripada uang. Oleh karena itu, saya ingin membawa kita kepada jalur yang benar. Kemampuan mengambil keputusan yang benar itu jauh lebih berharga daripada kemampuan menghasilkan uang. Kenapa? Karena kemampuan mengambil keputusan yang benar bisa menghasilkan uang, tapi uang belum tentu dapat menghasilkan kemampuan untuk mengambil keputusan.
Itu yang harus kita mengerti. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin memaparkan ini semuanya. Pertama-tama saya akan awali dengan akibat yang terjadi karena orang hanya lebih memilih untuk memikirkan tentang kemampuan untuk menghasilkan uang. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak terlalu menganggap penting kemampuan untuk mengambil keputusan. Sehingga untuk pengambilan keputusan di dalam kehidupan kebanyakan orang hampir tidak pernah diperhatikan. Tapi yang saya temukan dalam perjalanan hidup ini, siapapun yang ingin berhasil, yang ingin menikmati kehidupan yang lebih baik, dia harus belajar mengambil keputusan yang berkualitas secara pribadi. Dia harus fokus mengasah kemampuannya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dengan kata lain, ada perhatian ekstra yang harus dilakukan oleh orang itu untuk melatih kemampuannya mengambil keputusan. Karenanya baik sekali kalau dari sejak kecil anak-anak di rumah mulai dilatih untuk mengambil keputusan yang berkualitas dalam hidupnya dan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Bagaimana meningkatkan kemampuan mengambil keputusan? Ya tentunya dengan cara mengambil keputusan setiap hari. Mengambil keputusan yang berkualitas setiap hari. Tanpa kita berusaha dengan sadar untuk mengambil keputusan yang berkualitas setiap hari, lalu dengan tekun dan bertanggung jawab memperjuangkan keputusan-keputusan yang kita ambil, maka mustahil kita akan memiliki pengambilan keputusan yang berkualitas. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan ini kepada kita semuanya. Hidup kita secara keseluruhan itu adalah hasil dari serangkaian keputusan. Oleh karena itu, perbaikilah cara kita mengambil keputusan dan hidup kita akan menjadi berkualitas. Akibatnya seperti ini. Orang yang bisa memastikan untuk mengambil keputusan berkualitas setiap hari, dialah yang akan memiliki kehidupan yang berkualitas dan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, kalau saudara ingin memiliki masa depan yang cerah, ingin memiliki kehidupan yang berkualitas, maka perbaikilah keputusan yang kita ambil setiap hari. Nah, berbicara tentang setiap hari berarti itu berlangsung dari pagi hingga pagi. Dari pagi, sejak bangun pagi, bangun tidur, sampai tidur lagi. Kita sebetulnya selalu mengambil keputusan. Dari sejak bangun pagi sampai tidur lagi dan sampai bangun lagi. Ada banyak serangkaian keputusan yang kita ambil. Sayangnya karena saking rutinitas dan terbiasanya, kita sudah banyak orang yang sudah tidak memperhatikan itu semuanya. Dan banyak orang ternyata sudah tidak sadar lagi bahwa ternyata yang dia lakukan itu keputusan-keputusan. Oleh karena itu, sekedar untuk mengingatkan kita semuanya, saya akan tunjukkan kepada kita tentang keputusan-keputusan yang berlaku setiap hari yang sebetulnya kita ambil. Contoh, bangun pagi jam berapa? Itu butuh keputusan. Orang yang tidak pernah memutuskan untuk jam berapa dia bangun, seringkali bangun paginya kesiangan. Sekali lagi, orang yang tidak pernah memutuskan untuk jam berapa dia bangun di pagi hari, dia seringkali akan bangun kesiangan. Demikian juga yang tidak pernah memutuskan jam berapa dia tidur, seringkali dia akan tidur kepagian, tidur malam kepagian, bangun pagi kesiangan, terbalik-balik. Dan inilah yang akhirnya meluluhlantakkan kehidupan orang sehingga tidak pernah mencapai apa yang dia inginkan. Karenanya saya ingin pandu semuanya dari sejak bangun pagi, kita harus memutuskan jam berapa kita bangun. Setelah kita bangun menentukan jam berapa, tentunya kita akan menemukan jam 4.30 yang ideal, 4:30. Sehingga masih bisa subuh, masih bisa doa pagi. Nah, sholat subuh atau doa pagi itu juga butuh keputusan. Karena ternyata selimut yang tebal dan tidur pagi itu ternyata itu yang paling nyenyak, paling enak rasanya. Itu butuh keputusan untuk kita bangkit dari tempat tidur kita. Harus diputuskan tuh bangun jam 4.30 supaya masih bisa sholat, masih bisa doa pagi. Kayak begitu. Setelah selesai sholat subuh atau doa pagi bagi yang Kristen, maka ada keputusan berikutnya, langsung mandi atau masih mau bermalas-malasan.
Setelah itu sarapan jam berapa. Biasanya orang yang tidak mengambil keputusan jam berapa dia sarapan akan selalu bikin repot orang di rumah. Ayo sarapan, ayo sarapan, ayo sarapan. Kenapa? Karena dia punya aktivitas yang lain dan selalu lupa untuk sarapan. Nanti sudah serangan mah kambuh, baru itu dia ingat, oh aku lupa sarapan dan terlambat makan. Ya begitu. Berangkat kerja jam berapa? Itu butuh keputusan. Butuh keputusan. Mau terlambat atau tepat waktu, itu butuh keputusan. Jadi berangkat kerja itu jam berapa, itu butuh keputusan. Mau terlambat atau tepat waktu, itu butuh keputusan. Demikian juga setelah nyampe di tempat kerja, mulai kerja. Mau kerja dengan santai atau mau kerja dengan serius untuk kejar target, itu butuh keputusan lagi. Jadi setiap hari itu ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Kemudian bisa juga mengambil pekerjaan tambahan, mengambil pekerjaan sambilan yang tidak mengganggu pekerjaan utama. Kalau orang malas-malasan, dia akan berkata bahwa pekerjaan utama saya sudah bikin capek, apalagi mau mengambil pekerjaan tambahan. Tapi orang yang ingin memperbaiki kehidupannya, dia akan selalu mencari apakah ada pekerjaan sambilan, apakah ada pekerjaan tambahan yang bisa dia ambil untuk memboboti hidupnya. Terus, kita juga butuh keputusan apa yang akan kita pikirkan. Jangan semua kita taruh di otak ini, termasuk yang buruk, yang jelek-jelek, yang negatif kita taruh. Ambil keputusan untuk hanya memikirkan hal-hal yang positif saja. Itu butuh keputusan setiap hari. Demikian juga apa yang kita rasakan. Itu butuh keputusan. Kalau tidak, hati ini akan teriris-iris, terbelah-belah, terluka parah. Karena akibat kita mengizinkan ada banyak rasa di dalamnya. Tapi kalau kita sudah memutuskan sepanjang hari ini, aku hanya mengizinkan perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan bergembira yang aku akan izinkan untuk aku rasakan sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang datang, yang terjadi, perasaan itulah yang akan menuntun kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang selalu bad mood, bukan menjadi orang yang selalu perasaannya buruk, perasaannya jelek, perasaannya sedih, perasaannya stres. Bukan itu. Tapi kita akan selalu dapat menuntun dan memandu, menentukan perasaan apa yang bisa kita izinkan ada di sini. Sakit hati atau memaafkan, itu juga butuh keputusan. Atau apa yang kita ucapkan, kita izinkan diucapkan oleh lidah ini setiap hari. Itu adalah pilihan. Kita harus memilih, kita harus menentukan pilihan yang terbaik. Kalau tidak jadi. Demikian juga emosi apa yang akan kita izinkan untuk terilis, untuk ditunjukkan kepada orang. Antara mau marah atau mau senyum. Itu butuh keputusan. Butuh keputusan. Mau marah atau mau senyum. Itu butuh keputusan. Tapi ingatlah ini, tidak ada hal baik sedikit pun yang bisa dihasilkan oleh kemarahan. So, kalau begitu, kenapa tidak senyum saja? Kalau begitu, kenapa tidak senyum saja? Menghadapi semuanya. Daripada marah-marah, uring-uringan juga keadaan tidak berubah. Jadi, putuskan untuk senyum menghadapi segala macam situasi. Dengan mungkin orang akan bilang, Pak, kalau begitu kita harus mendustai perasaan kita. Bukan. Saya sudah bilang tadi, tentukan dari sejak pagi. Perasaan apa yang akan kita izinkan untuk ada di dalam hati kita. Sehingga kita hanya akan merasakan perasaan bahagia, perasaan yang penuh dengan rasa syukur. Karena kita bisa melihat begitu banyak nikmat Tuhan yang Tuhan sudah kasih atas kita. Dan itulah yang akan kita mainkan dalam perasaan kita. Tentang situasi dan kondisi, tidak boleh menjadi penuntun perasaan apa yang kita rasakan. Karena kalau kita menjadi orang yang dituntun oleh situasi dan kondisi, habis kita. Karena ini yang nyatanya. Hampir semua situasi yang ada di luar yang datang pada kita, situasi eksternal, hampir semuanya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Jadi, bagaimana kita melakukannya? Ambil keputusan untuk sepanjang hari itu. Hanya mau merasakan perasaan yang gembira, perasaan yang senang, perasaan yang penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan yang kuasa. Karena begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, begitu banyak hal baik yang Tuhan berikan atas kita, yang itu harusnya merupakan alasan buat kita untuk mengucap syukur sepanjang hari itu.
Berikutnya, membiarkan satu hari itu berlalu tanpa evaluasi atau melakukan evaluasi. Dengan evaluasi kita bisa mengambil keputusan, tapi ada banyak orang yang membiarkan hari-harinya, bahkan bulan-bulan hidupnya, tahun-tahun hidupnya tanpa evaluasi sedikit pun. Oleh karena itu saya mau bilang sama kita semuanya, ayo evaluasi hidupmu. Sepanjang hari itu jangan dulu tidur, evaluasi dulu. Lalu buat keputusan. Kalau memang ada yang perlu dilakukan perubahan, lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Karena itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Selesai sepanjang hari itu, kita akan memasuki tempat tidur. Jam berapa kita tidur, itu juga adalah keputusan. Nah, semua rentetan peristiwa ini berlangsung satu hari, saudara. Satu hari. Nah, ambillah keputusan, ambillah pilihan untuk memutuskan hal-hal yang berkualitas. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang kita lakukan setiap hari, lakukanlah dengan berkualitas, dengan kualitas tinggi, dengan standar tinggi. Itulah yang akan membuat kita akhirnya tercetak kehidupan yang berkualitas di dalam diri kita. Kita bukan menjadi orang yang bangun pagi harus dibangunin, harus bikin repot orang lain. Kalau kamu bayi, kalau kamu anak-anak balita, wajar kalau kamu harus masih diatur tentang jam pagi, jam bangunmu. Tapi kalau kita orang dewasa, seharusnya sudah menentukan jam berapa kita paling efektif dan efisien untuk dapat bangun pagi. Sehingga ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, sudah kerja tempatnya jauh. Kalau saudara terlambat bangun, saudara akan terlambat menuju tempat kerja, sehingga otomatis pekerjaan juga tidak mungkin akan capai target. Dengan otomatis bagaimana pasti hasilnya tidak maksimal. Bagaimana saudara bisa mengharapkan hasil hidup yang maksimal, kinerja yang baik, kalau kita terus terlambat bangun? Demikian juga dengan tidur malam ke pagian, ya otomatis kan bangun paginya akan mundur juga. Jadi otomatis kehidupan yang kita masuki, kehidupan yang tidak ideal, kehidupan yang tidak maksimal, kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ya saya masih ingat orang tua saya selalu memesan seperti ini. Dia bilang, usahakan kalau bangun pagi, selalu bangun pagi, apalagi kalau tidur di rumah orang. Karena kami tinggal di kampung, papa selalu menasihatkan seperti ini. Kalau kamu tidur di rumah orang dan pakai tikar, kebetulan di kampung biasanya waktu itu masih ada tikar, jadi kita tidur di alas tikar. Dan papa selalu memesan, kalau kamu membiasakan diri untuk bangun terlambat di rumah orang, bisa-bisa kamu akan digulung bersama-sama dengan tikar karena terlalu lama tidur, terlambat tidur. Jadi itu menjadi pengingat buat saya di dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, sehingga saya menjadi orang yang memperhatikan hal-hal kecil untuk dapat diputuskan dengan cara yang terbaik. Saya kembali kepada tentang yang saya katakan tadi, memilih untuk sakit hati atau memaafkan. Dengarlah ini. Ada banyak hal yang bisa menyakitkan di hidup ini. Karena bisa jadi semua orang akan kelihatan sangat menyakitkan. Semua orang tidak mengerti kita. Dan kalau itu yang kita izinkan untuk kita rasakan, maka sepanjang hari itu kita akan menjadi orang yang uring-uringan sakit hati, menjadi orang yang baper terus, jelek perasaannya. Sehingga kalau itu yang terus kita rasakan setiap hari, maka kehidupan kita akan hancur berantakan. Tapi cobalah bayangkan kita mengambil keputusan itu terus memaafkan orang, sehingga hati kita penuh damai, hati kita penuh dengan perasaan yang indah, perasaan yang baik. Maka saya yakin dan percaya, kehidupan akan terasa indah untuk dihidupi. Kehidupan akan begitu hidup untuk dihidupi, sehingga segala sesuatu akan dapat kita jalani dengan senyum. Saya berharap dengan saya menyampaikan keputusan-keputusan ini dengan begitu detail. Kemarin saya sudah menyampaikan tentang garis besarnya, tapi hari ini saya sudah menyampaikan tentang detail kehidupan, keputusan-keputusan yang harus kita ambil setiap hari. Kalau kita bisa membubuhkan kualitas dalam keputusan-keputusan kita setiap hari, setiap jam, kita mengambil keputusan untuk mengisi hidup kita setiap jam, setiap waktu dengan keputusan-keputusan yang berkualitas. Saya rasa tidak ada alasan untuk keberhasilan itu menjauh daripadamu. Dia akan selalu punya peluang, selalu punya pintu untuk keberhasilan itu mendekat kepadamu. Karena dengarlah ini yang saya mengerti,
keberhasilan sangat dekat kepada orang yang tahu mengambil keputusan yang berkualitas. Jadi apa yang harus dilakukan? Pelajarilah cara mengambil keputusan yang berkualitas. Lebih dari apapun juga, karena sebenarnya maksud dan tujuan, esensi dari sekolah, esensi dari pendidikan seharusnya melahirkan orang-orang yang tahu mengambil keputusan untuk hidupnya secara pribadi. Sehingga kalau dia tahu mengambil keputusan yang terbaik untuk hidupnya secara pribadi, nanti kalau dia jadi pejabat, dia juga akan mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Karena dia adalah orang yang tahu mengambil keputusan, bahkan keputusan-keputusannya akan selalu dia tujukan untuk kemaslahatan banyak orang, bukan kesejahteraan dan kemaslahatan dirinya sendiri. Tidak seperti itu, karena dia adalah orang yang telah belajar untuk mengambil keputusan yang berkualitas setiap hari. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus memperhatikan arahan pemerintah di dalam masa-masa kita perjuangan melawan penyebaran virus corona saat-saat ini. Kalau saudara merasa ini berguna, bermanfaat buat dirimu, saran saya bagikan ini. Bagikan pesan ini. Kalau dalam bentuk saudara bercerita kepada orang atau membagikan link dari pesan-pesan ini, karena ini sengaja saya sudah taruh di media sosial untuk dapat dibagikan secara gratis. Like, share, dan subscribe pesan-pesan ini, karena supaya akan banyak orang yang akan dapat menemukan pesan-pesan ini untuk dapat memboboti mereka dengan keputusan-keputusan yang terbaik, sehingga mereka pun akan dapat menikmati kehidupan yang berkualitas, baik dari sekarang dan sampai ke masa depan. Terima kasih atas perhatian kita semuanya. Terima kasih untuk kontribusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.